Jadi harapan saya secepatnya saya bisa menemukan jodoh saya, secepatnya saya menikah, mempunyai keluarga yang bahagia gitu. Biar hidup saya bisa berubah gitu, biar nggak susah lagi, biar apa-apa saya nggak sendiri lagi. Kalau saya sudah menikah, nggak apa-apa semuanya nanti sama-sama sama suami, usaha bareng-bareng, ngejalanin hidup bareng, susah seneng bareng, sukses bareng-bareng. Itulah harapan saya untuk saat ini dan ke depannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya, nih saya kan di depan ada Mbak Ernia. Kan kalian semua kan pingin tahu tentang kehidupan Mbak Ernia, pingin tahu rumahnya Mbak Ernia. Katanya bang tolong, katanya review rumahnya Mbak Ernia. Dan sekarang saya nih bakalan nanya kepada Mbak Ernia atau mau tahu dan tunjukin rumahnya kepada kalian semua. Mbak Ernia, boleh nggak tunjukin rumah Mbak Ernia dari ruang tamu, atau Mbak Ernia kalau misalkan duduk di mana, sering ngapain aja, terus kalau masak di mana, boleh nggak? Boleh. Yuk kita sambil jalan ya, yuk Mbak Ernia. Ya semuanya, jadi sekarang saya mau ke tempatnya Mbak Ernia nih, biar kalian semua kan pada tahu, soalnya kan pada nanya, tolong katanya review tempatnya Mbak Ernia. Tuh Mbak Ernia lagi di jalan, kita bareng-bareng ya, langsung menuju tempatnya Mbak Ernia. Ini biasanya Mbak Ernia tuh mandi di sini nih. Nih, ini Mbak Ernia biasanya mandinya di situ. Nah, kalau kerjaan Mbak Ernia ya deket. Kadang ya kalau misalkan ada yang nyuruh buat cabutin rumput, soalnya Mbak Ernia tuh rumahnya deket. Dan itu Mbak Ernianya. Kita nanti tanya-tanya ya. Beginilah keadaan rumah saya yang sebenarnya gitu. Kalau misalkan ada tamu ya di sini di luar gitu ya, maklumlah keadaan rumah saya kan seperti ini. Jadi kalau ada tamu mau ngobrol apa makan, saya juga kadang di sini, kadang di belakang gitu. Oh, jadi kalau misalkan nih ada orang yang mau bertamu, nanti ngobrol-ngobrolnya di situ ya? Iya, di sini di luar gitu. Iya sih, nggak apa-apa. Justru enak loh kalau misalkan duduknya di situ, anginnya sepoi-sepoi. Oh ya Mbak Ernia, itu kenapa lampunya dinyalain terus? Ini masih siang loh, tapi kenapa lampunya dinyalain? Ini kan salurannya nyambung dari apa namanya, dari bengkel. Iya. Kalau di bengkelnya dinyalain, di sini ikut nyala. Saya nggak bisa dimatiin di sini, jadi itu otomatis dari sana. Kalau sananya mati, di sini mati gitu. Oh, boleh nggak tahu gitu loh, kalau Mbak Ernia biasanya masak di mana? Di kompor apa di tungku apa di kayu? Boleh ada di belakang. Yuk coba lihat ya. Nih guys, sekarang saya mau ngeliat Mbak Ernia kalau masak itu di mana. Berarti ini kamarnya Mbak Ernia ya? Berarti cuma kamarnya doang ya? Iya, ini Walah. kalau tempat masak ini saya di belakang ini, saya pakainya tuh kayu ya. Oh, Saya iya seringnya itu tuh. pakai kayu gitu. Tuh guys. Ini pakai kayu, jadi kayunya saya kumpulin kalau yang kering-kering tuh. Jadi kalau nanti habis saya nyari-nyari gitu. Kalau yang kering saya taruh di dalam biar nggak kehujanan. Kalau masih basah taruhnya di sini. Kadang-kadang suka makannya di dapur di sini gitu. Jarang saya di depan sana itu. Tuh guys, jadi biar kalian nggak penasaran, udah saya tunjukin ya, udah saya nanya nih, Mbak Ernia biasanya masaknya di sini di tungku tuh. Itu pancinya juga udah hitam banget karena kan pakai kayu ya, wajar kalau pakai kayu, apinya merah, hitam. Dan ini kayu-kayunya stoknya tuh buat Mbak Ernia masak, masak air, masak ikan, goreng tuh. Udah ada stoknya. Jadi kalau misalkan Mbak Ernianya habis kayunya, nanti dia tuh cari lagi gitu loh di hutan. Nah kalau Mbak Ernia sendiri kalau minum air gimana? Masak sendiri atau beli air galon di luar? Soalnya kan biasanya kalau hidup di pegunungan tuh ya airnya kan jernih dari mata air. Jadi Mbak Ernia kalau misalkan minum nih, masak air sendiri apa beli galon? Kalau untuk air minum saya masak sendiri ya, saya ambil dari sumur. Soalnya airnya tuh kan bening banget, jernih gitu, seger gitu. Jadi saya masak sendiri, saya godok airnya. Kalau beli air
mineral itu kan lumayan juga ya, per botol itu di sini 4.000, walaupun di sini bilangnya apa sumber airnya banyak gitu, tapi di sini lebih mahal dari. Oh, jadi Mbak Ernia masak sendiri, tapi biasanya kalau kita airnya masak sendiri tuh ya rasanya tuh nggak enak loh. Masih mendingan Mbak Ernia beli galon aja. Kalau galon di sini mah 5.000 perak, masa Mbak Ernia nggak ada duit sih 5.000 doang? Ya walaupun 5.000 juga Mas, kan kalau misalkan itu juga kan harus ada tempatnya, ada galonnya aja kan belinya tuh 45 itu ya, tapi saya kan nggak ada galonnya buat beli galonnya, jadi saya masak aja gitu untuk saya minum sendiri satu ketel itu gitu. Nah, terus didiemin kan jadinya dingin tuh enak, kalau sudah terbiasa minum air matang tuh enak gitu. Oh. Malah lebih sehat juga. Ya, jadi ya intinya udah tahu ya kalau Mbak Ernia nih masak di sini nih pakai kayu tungkunya. Dan sekarang nih Mbak Ernia bisa nggak yang lainnya nih selain kegiatan Mbak Ernia untuk masak kalau di sini, terus kalau ada tamu disuruh duduk di sana. Nah, Mbak Ernia kegiatannya sehari-harinya nih sekarang ngapain aja nih? Kalau kegiatan saya sehari-hari ya boleh saya kasih tahu kegiatan saya. Kalau mau tahu, yuk boleh kalian ikut sama saya di sini tempatnya. Nah guys, jadi kita mau ngikut nih Mbak Ernia. Biasanya Mbak Ernia tuh ngapain? Oh, enak sih sebenarnya tempatnya tuh. Ini apa namanya tuh? Balong ya. Balongnya ada ikannya. Nah, jadi ini nih kegiatan saya sehari-harinya untuk sekarang ini gitu, cabutin rumput yang ada di tanaman-tanaman cangkok ini gitu. Kalau udah bersih, ditata rapi, yang udah dibersihin rumputnya ditaruh di sini. Terus nanti kalau ada yang beli tuh bosnya kan nanti telepon kasih tahu saya, Mbak Ernia tolong ya itu apa angkutin cangkokan-cangkokan yang udah dibersihin rumputnya, dikumpulin di depan, nanti mau diangkut ada yang beli gitu, nanti dikasih tahu. Kalau untuk angkat-ngangkatin tanaman yang udah saya bersihin ya itu per hari dibayarnya, tapi kalau untuk nanam cangkokan itu dibayarnya itu per biji ya, per pieces gitu. Oh, jadi selain kegiatan Mbak Ernia disuruh-suruh sama orang, ya intinya kegiatan Mbak Ernia itu selalu ada lah. Ya guys, jadi tempatnya di sini nih, tempatnya Mbak Ernia nih. Enak banget loh, padahal ini masih jam 3 sore. Tapi mungkin karena cuacanya mendung ya, jadi cuacanya tuh enak adem gitu loh. Oh ya Mbak Ernia, boleh balik lagi nggak ke rumahnya Mbak Ernia? Soalnya perasaan rumahnya Mbak Ernia tuh nyaman banget, adem gitu loh. Saya pengen tahu gitu lebih detailnya lagi tentang rumahnya Mbak Ernia. Tadi saya di jalan di situ ada balong. Itu balong buat tempat apa ya Mbak? Kita ke sana lagi yuk. Iya boleh, ayo. Ya, soalnya saya mau nanya tuh, itu balong buat apa? Nah Mbak Ernia stop di situ ya Mbak. Saya mau nanya nih, itu balong buat apa ya balong? Itu apa namanya? Mbak Ernia ternak ikan apa gimana Mbak? Itu balong tuh? Kalau balong ini kan ada airnya tuh kan penuh untuk nyiramin tanaman-tanaman gitu. Tapi ada ikannya juga tadi saya Ada. lihat tuh. Iya memang ada ikannya, saya taruh itu ikan lele sama ikan apa tuh yang gepeng itu. Ikan mujair. Ya ikan itu. Oh, ikan jadi mujair. lumayan kan nanti kalau besar gitu kan, daripada ini nggak ada penghuninya gitu. Jadi saya taruh ikan aja, nanti kan besar saya ambilin gitu. Jadi kan enak kalau rumah ada balongnya kan, jadi bisa dikasih ternak ikan. Kalau kita mau makan ikan kan yang segar gitu, dadak ambil aja di balong, kita seser, ambil seperlunya yang kita mau. Kalau misalkan udah besar-besar, udah banyak juga kan bisa dipanen, bisa dijual juga. Selain buat dimakan sendiri, bisa dijual juga kalau udah gede-gede dipanen gitu. Jadi Iya ada ya. manfaatnya juga. Bener sih, kalau misalkan kita mau ternak apapun nih, entah ikan atau ayam ya, kalau misalkan kita lagi pengen ayam ya kita bisa sembelih sendiri. Kalau kita lagi kepingin ikan ya kita nyeser sendiri kan, karena kan seger ya, kita baru motong, baru nyembelih, jadi enaknya sih di situ ya guys kalau kita punya sesuatu ternakan tuh. Oh ya Mbak Ernia nih, saya mau kembali lagi ke inti permasalahan tentang Mbak Ernia tentang ingin cari jodoh online. Mbak Ernia tuh masih semangat enggak ingin mencari jodoh online-nya? Dan saya lihat komentarnya loh Mbak, pedes banget gitu loh. Ada yang menghujat Mbak Ernia, katanya wah janda, bener-bener janda bohongan, pura-pura janda, cuma numpang tenar, cuma numpang
cari konten di YouTube biar dapat duit, ada komentar yang seperti itu, Mbak. Gimana tanggapannya Mbak Ernia? Masalah tentang cari jodoh, tentu saja saya masih semangat sampai kapanpun sebelum saya menemukan jodoh saya, sebelum saya bisa menemukan jodoh saya, bisa menikah gitu. Saya tetap semangat mencari jodoh. Biarlah orang mau berkomentar negatif tentang saya, mau berkomentar buruk tentang saya, berkomentar yang bukan-bukan tentang saya, biarkan saja orang mau berkomentar apa gitu. Jadi kita ambil yang positifnya aja gitu. Untuk masalah itu jangan terlalu serius saya ambil hati. Kalau saya serius ambil hati, ya memang kalau saya baca satu-satu komentaran orang itu pedes-pedes banget gitu, nyakitin hati banget gitu. Tapi ya kalau ditanggapinnya pakai hati, nanti kalau dipikirin bisa sakit sendiri sayanya. Jadi saya sih ya bodo amat lah orang mau berkomentar apa, atau orang juga belum tahu kebenarannya. Harusnya orang tuh sebelum berkomentar cari tahu dulu kebenarannya, jangan sampai itu menimbulkan fitnah gitu atau membuat zolim sama seseorang gitu. Kalau saya sih biarkan sajalah orang mau berkomentar apa. Terus masalah orang yang berkomentar itu janda bohongan, itu pura-pura cari jodoh, itu cuma numpang tenar aja di YouTube biar dapat duit dari YouTube. Ya ampun, dapat duit dari YouTube-nya tuh dari siapa? Siapa yang ngasih? Kalau saya dapat duit dari YouTube, kenapa saya masih kerja keras gitu cari duit, mau kerja panas-panasan di ladang, jualan, semuanya saya lakuin itu untuk apa? Untuk saya memenuhi kebutuhan saya sehari-hari, bekerja, bukan enak-enakan ngandelin dari siapa yang ngasih, apalagi yang kalian bilang dari YouTube dapat duit buat konten bohongan supaya dapat duit dari YouTube. Itu siapa yang mau kasih duit dari YouTube-nya? Saya kan cuma ngikut aja ya. Ya apa namanya? Saya kan dikomentari sama Mas Indra gitu. Jadi saya cuma ngikut aja, cuma jawab aja apa yang ditanya jawab oleh Mas Indra gitu. Masalah dapat duit enggaknya sih saya kan nggak tahu gitu. Ya syukur-syukur kalau ada rezeki banyak ya saya terima. Jadi ya iya sih guys, tolong stop ya, kasihan loh Mbak Ernia tuh berjuang sendirian. Dia bener-bener serius mencari jodoh online, tapi kenapa malah pada ngehujat Mbak Ernia gitu loh kan, kasihan tuh. Lihat itu di rumah loh, itu Mbak Ernia di belakang tuh rumahnya. Bayangin coba sendirian, wanita ya, sendirian tengah malam, gimana bayangin rumahnya gubuk seperti itu, masaknya kalau hujan kayak gimana. Kalian nggak berpikir seperti itu? Harusnya kalian tuh simpati terhadap Mbak Ernia. Oh iya kasihan ya, harusnya kalian tuh yang mendoakan semoga Mbak Ernia cepat mendapatkan jodoh biar bisa diangkat derajatnya. Ya Mbak Ernia, saya kan sudah tahu semua, dan saya juga udah menunjukkan ke kalian semua nih untuk lebih tahu tentang rumahnya Mbak Ernia dan kegiatannya. Mbak Ernia boleh silahkan minta apa harapan Mbak Ernia sekarang dan untuk masa mendatang. Harapan saya untuk saat ini dan di masa yang mendatang, saya harap dengan sangat semoga saya bisa menemukan jodoh saya yang sesungguhnya. Semoga saya bisa secepatnya menikah. Biar apa? Biar saya nggak terus-terusan dihina dan dihujat sama kalian gitu. Biar saya nggak dikatain pembohong lagi, nggak dikatain janda bohong lagi, nggak dikatain yang macem-macem. Jadi harapan saya secepatnya saya bisa menemukan jodoh saya, secepatnya saya menikah, mempunyai keluarga yang bahagia gitu. Biar hidup saya bisa berubah, biar nggak susah lagi, biar apa-apa saya nggak sendiri lagi. Kalau saya sudah menikah, apa-apa semuanya nanti sama-sama sama suami, usaha bareng-bareng, ngejalanin hidup bareng, susah seneng bareng, sukses bareng-bareng. Itulah harapan saya untuk saat ini dan ke depannya. Semoga dukungan kalian dan doa kalian juga itu menjadi penyemangat dan motivasi buat saya juga. Terima kasih untuk doa-doa kalian dan dukungan kalian terhadap saya selama ini.